Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang Docker, maka pada hari ini kita akan membahas terkait pembahasan ini kita pindah lagi ke pembahasan baru, yaitu Kubernetes ya. Nah, nanti Anda baca terkait dengan teorinya. Saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana Kubernetes itu bisa membuat yang namanya kontainer ya. Saya ambil notepad dulu. Ini kalau di Docker mungkin kita menamakan kontainer ya. Kalau di Kubernetes itu namanya pod. Fungsinya mirip ya. Jadi kita ingin membuat mesin yang di dalamnya ada sebuah aplikasi tertentu ya. Kalau kasus kita kemarin itu menggunakan Apache PHP. Nah, untuk kali ini saya hanya menginstal paket Apache saja ya. Itu sudah mewakili sebenarnya. Penting Anda paham konsepnya. Jadi saya sudah membuat server yang ada kontainer atau pod ya, kita namakan pod. Ada pod namanya Apache ya, dia sudah menjalankan Apache ini. Buktinya ini mesin Linux saya buatkan domain lokal ya, yang pakai file host kemarin, file host, kemudian portnya 8082 saya set. Yang jelasnya ini sudah menjalankan mesin ya, menjalankan mesin. Oke, saya buat seperti ini ya. Jadi konsepnya mirip dengan kemarin sebenarnya. Jadi kita mengaksesnya dari Windows. Kita kan browser kita kan ada di Windows ya. Kemudian kita mengakses ke Ubuntu server menggunakan port ya tadi 8082. Dari port 8082 itu kan port forwarding ke alamat port tertentu supaya bisa terhubung ke sini. Seperti itu ya. Kalau Anda lihat di tutorial itu dia seperti ini nanti pengaturannya. Ini. Jadi di dalam mesin Kubernetes itu di portnya nanti ada port untuk mengakses Apache-nya itu di sini 31643 ya, seperti itu 31643. Jadi kalau saya tulis dulu, kalau kita mau tulis di Windows ini di browsernya kita nulisnya di browser 8082 ya. 8082 kemudian 8082 maksudnya itu di Ubuntu-nya sebenarnya. Di Ubuntu-nya itu 8082 ya, maksudnya di virtual box-nya. Kan di virtual box itu ada Ubuntu server kita instalkan. Nah, di dalam kontainer ini ada port ya, portnya nanti acak. Kalau di kasus sementara ini dia portnya 31643 di portnya ya, 31643 seperti itu. Tapi ada enggak perlu peduli dengan ininya? Pintunya itu ada di sini sebenarnya. Nah, nanti kita setting di port forwarding pada virtual box itu ya. Ya di sini nanti kita tes, karena nanti kalau di pembuatan kontainernya itu atau podnya itu berubah-ubah di sini ya, berubah-ubah. Itu sementara ya, berubah-ubah seperti itu. Oke, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian di Linux Anda, kalau saya ya sarankan kalau mau lancar install aja Linux baru, kemudian Anda ada pilihan itu nanti pada saat install ada pilihan Micro K8s ya. Nah, bisa Anda lihat di sini ya. Kalau Anda install Linux baru misalnya, itu di akhir penginstalan ada diminta untuk menginstal paket-paket yang mau diinstal ya. Jadi kalau kemarin ya saya centang ini, tekan spasi, kemudian kita next ya, done ya, akhirnya dia akan menginstal paket ini seperti itu. Nah, ini pada saat penginstalan sebenarnya munculnya ini. Tapi kalaupun misalnya Anda tidak sempat install ya, coba aja nanti nginstal di Ubuntu server ya, installation misalnya ini install
Micro K8s, saya indonesiakan saja ya, di Ubuntu server. Banyak kok, nanti Anda cek aja ya, seperti itu. Kemudian saya tutup lagi. Saya sudah meremote ya, ini saya sudah meremote komputer saya. Kemudian saya menggunakan Ubuntu 22 ya, Ubuntu 22. Sebenarnya yang baru juga bisa, tidak ada masalah, seperti itu. Kemudian saya sudah install ini, saya remote ya, dipakai Windows, bisa juga pakai PuTTY. Untuk membuktikan itu sudah ada, tinggal ketik ini saja, biasanya muncul perintah-perintahnya seperti itu. Saya clear. Nah, kita coba install dulu ya. Saya sudah buatkan tutorial sebenarnya. Nah, ini bahasanya buat pod ya, membuat pod seperti itu. Oke, nih membuat pod. Tapi sebelum melakukan itu, Anda dia mensyaratkan Anda harus menonaktifkan swap-nya. Ya, ada swap namanya. Ini perintahnya. Ya, silakan Anda kerjakan nanti. Kalau saya mau demokan boleh. Cuma saya sudah matikan tadi karena sudah jalan. Sudo swap off -a. Ini tidak muncul karena saya sudah matikan tadi ya. Kalau hidup dia ada tulisannya muncul. Kemudian Anda diminta untuk mengedit ya, mengedit file yang ada etc fs stop. Nah, ini dia. Nanti Anda ngedit ini. Yang penting adalah awalnya ini tidak ada komentar. Cuma saya tambahkan komentar ya. Tekan Ctrl O, enter, Ctrl X, kemudian Anda restart dulu komputernya. Di restart ya, cari perintah untuk merestart komputer seperti itu. Di restart komputernya. Jadi setelah restart baru kita lakukan ini, bagaimana kita menjalankan apa aja di micro. Ya, ini kalau Inggrisnya micro K8, cuma saya agak sulit sebutnya, jadi saya sebut saja mikro ya, di micro ini seperti itu. Oke, nanti kita lanjut di langkah kedua di video kita berikutnya.